Buru. Permisi. Ya. Pagi, Mas Ferry. Selamat pagi juga, Dek Meli yang cantik. Udah dapat berapa barusan? Aku baru dapat 3 orang. Banyak juga ya ternyata informasi yang Mas Ferry tahu. Karena dia itu adalah pelanggan emas. Jadi ya masih izinin deh, walaupun ngeredit tanggal tua maklum. Ya udah, kita lanjut jualan yuk. Yuk, di sana tuh banyak anak SD yang baru pulang. Oh iya? Iya. Tapi anaknya... Mbak Tata. Mau semir sepatu, Mbak Tata? Enggak, aku mau sama Mas Ferry. Maksudnya apa sih, Mbak Tata? Mbak Tata sehat? Atau jangan-jangan Mbak Tata salah minum obat ya? Mas, aku itu niat bantuin Mas Ferry buat apa nih? Semir sepatu. Ini nggak seperti apa yang kamu pikirkan. Mbak Tata, tolong jangan ganggu saya lagi ya, Mbak Tata. Maaf, saya mau jualan aja ya. Aku ikut ya, yuk. Jangan Mbak Tata, saya bisa sendiri kok. Udah Mas Ferry itu pasti capek kan? Mbak Tata. Aku berangkat jualan dulu. Mel. Cangcimen. Atau jangan-jangan Mbak Tata ini sengaja ya mau hancurin hubungan saya sama Meli. Mas Ferry, niat aku itu baik sama Mas Ferry. Jadi tolong dong, perhatikan aku juga. Aku itu tulus sama Mas Ferry. Ketimbang si Meli itu, mending aku, Mas. Ya seharusnya Mas Ferry itu harus pandai-pandai memilih siapa yang pantas menjadi pendamping Mas Ferry. Saya tahu yang harus saya lakukan. Mbak Tata, apa Mbak Tata sudah nggak waras atau nggak normal ya? Saya ini hanya seorang tukang semir sepatu. Iya. Kenapa Mbak Tata mau suka sama saya? Kalau kamu nggak mau, aku bakal bocorin identitas kamu semua sama si Meli. Aduh, kenapa sih aku bisa bodoh banget? Kenapa aku harus jatuh cinta sama orang yang nggak bisa jaga hatinya buat aku? Tapi masa iya sih Mas Ferry seperti itu? Aku benar-benar nggak nyangka sih. Heh, pedagang asongan. Sini. Mau beli apa, Pak? Heh, jangan sebut namaku Bapak. Aku masih belum menikah. Bilang aja Mas. Jual apaan itu? Iya, silahkan dipilih aja, Mas. Berapaan itu? Yang di sebelah sini 1000-an aja, Mas. Terus kalau yang ini nih 2000. Oh ya Mbak, kamu itu udah lama bekerja menjual cangcimen kacang cermen. Kacang, camilan, permen. Oh, Udah dapat 5 bulanan, Mas. oh dapat 5 bulan. Jadi saya baru di sini, saya nggak tahu arah jalan di sini dan saya tidak tahu lahan-lahan yang mana yang lahan kosong. Saya membutuhkan lahan kosong seluas 5 hektar 200 meter persegi. Waduh, kok luas banget, Mas? Mas mau bikin rumah? Bukan, Mbak. Masa iya? Nggak mungkin lah rumah pribadi membutuhkan lahan seluas 5 hektar lebih. Ya siapa tahu Mas itu mau bikin rumah gitu di sini atau mau bikin kos-kosan gitu. Ya udah, Mbak. Saya mau pesen lagi. Ya. Enak soalnya tadi Yang ini pagi. juga, Mas. Iya. Berapa? Mel, aku mau jelasin sesuatu, Mel. Mas, aku lagi ada pelanggan. Tunggu sebentar ya. Ya, tunggu sebentar, Mel. Ini lebih penting. Aku dengan Tata nggak ada hubungan apa-apa. Kamu jangan marah-marah kayak gitu dong. Udahlah Mas, kita bisa bicara ini nanti. Iya, Aku masih ada pelanggan. Tapi Permisi, Mel, Mas. Mau nambah berapa, Mas? Nambah 3 aja, Mbak. Siapa diri kamu? Kamu orang kenal- yang paling sombong sok kaya. Bukannya sombong, tapi penampilan aku ya seperti ini, sikapku seperti ini. Aku bersikap seperti ini karena mempunyai uang. Kamu itu tidak pernah memikirkan perasaan seorang wanita. Kamu jangan ikut campur. Aku bukannya ikut campur. Kamu bilang dia kekasih kamu, tapi sayangnya kekasih kamu udah hilang dan
Mbak, jadi gini, hidup kamu udah melarat seperti ini, aku bisa mengangkat derajat kamu sekarang juga. Seorang manajer itu memiliki hak kewenangan, bisa mengatur semua karyawan bawahan, bisa mengatur semua proyek yang saya inginkan. Itu di kantor kamu. Tapi di sini enggak. Udah. Kamu mempunyai kantor mana? Hah? Udah. Nih pekerjaan kamu, baca sendiri kalau kamu nggak sadar. Mas, Kamu mas, kalau- mas. Udah Mbak, diam. Kamu kalau tidak ganggu hubungan aku dengan Meli, kamu tidak akan kenal. Mbak, mau kemana kamu? Ini Mas mau lamar kerja? Oh, mau melamar kerja di perusahaan? Iya. Aku seorang manajer. Dan aku bisa mengangkat diri kamu jadi sekretaris utama aku. Tapi ada satu syarat. Apa Mas sekretaris? Iya, Di mana? kamu nggak usah tanyakan di mana. Cabang perusahaan saya itu di mana-mana. Jadi kamu orangnya yang memiliki urusan dengan Pak Vero, hah? Kamu tuh sadar diri ya. Kamu itu siapa? Kamu di sini hanya tukang. Coba sini aku lihat. Tukang semir sepatu. Jadi kamu Nama kamu siapa? Harum Pak. Nih, nanti selesai kamu bikin dia sengsara, Iya Pak. datang ke alamat ini. Oh iya Pak. Saya tahu alamat ini Pak. Gir, ngapain kamu menghadang motor? Yakin tidak pernah menyinggung perasaan orang lain. Saya sangat yakin, Pak. Loh, siapa, Pak? Waduh. Bu, kamu kenal, Bu? Barusan yang mana, Bu? Barusan kita ngomong sama Pak Adi, Bu. Bukan saya, Pak. Tapi lisan saya, Pak. Tapi hati saya itu tidak pernah menyinggung Bapak. Sudah cukup. Kalian berdua itu sama saja. Kok bisa saya Pak? Ya, karena kamu ikut dia. Ya kan? Dia adalah orang yang selalu sombong, mengumbar karena kesombongan kamu karena kamu kaya. Tapi kamu yang memulainya tadi. Padahal aku tidak mempunyai masalah dengan dirimu. Tapi karena kecongkakan diri kamu, sok kaya sok banyak uang, hingga kamu merendahkan orang-orang di sekitar kamu. Kamu tidak sadar posisi kamu di sini itu apa. Dan untungnya aku kerjasama dengan diri kamu itu apa. Maksudnya saya, Pak, saya tetap bekerja sama Bapak. Sudah Ya. cukup. Aku tidak mau bekerja sama dengan orang seperti kamu. Bukan kerja sama, Pak. Saya mau kerja sama Bapak. Aku tidak mau mempekerjakan orang seperti kamu. Kamu sudah menguras kesabaran aku tadi. Padahal aku sudah bilang sama kamu, jangan sampai kamu menguras kesabaran. Pak, kalau saya dipecat sama Bapak, terus perusahaan cabang ini, Pak. Sudah cukup. Banyak orang yang mau bekerja di sini dan banyak juga orang yang mau menempati posisi kamu. Saya Pak. Kamu juga dipecat. Sudah, kalian pergi dari sini. Saya tidak mau melihat wajah kalian lagi.